sahabat entrepreneur, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel saya Mila Hamza. Nah, di sini saya akan membahas tentang marketing ya, tentang pemasaran. Nah, saya akan membagikan cara menyusun strategi dan tips cara gitu ya. Kita sebelum memulai usaha online, ingin membuka usaha itu kita harus bisa menyusun strategi supaya kita bisa menjalankan bisnis online itu dengan baik ya, supaya tidak boncos dan tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, di antara menyusun strategi itu ya, kita harus menyusun strategi pemasaran jika kita ingin membuka usaha online. Ada beberapa kategorinya, itu ada 3. Yang pertama itu dalam manajemen konsumen, yang kedua manajemen produk, yang ketiga manajemen merek. Nah, manajemen konsumen ini ada yang namanya segmentation atau segmentasi pasar, yang kedua itu ada yang namanya targeting, dan yang ketiga preposition ya. Nah, yang kedua manajemen produk ya, yaitu ada differentiation, marketing mix, sama selling. Yang ketiga itu manajemen merek, itu adanya brand, service, sama proses. Nah, di channel ini saya akan membahas satu persatu. Bagian pertama dulu yaitu manajemen konsumen, yang dimana ada segmentation atau segmentasi pasar, targeting, sama positioning ya. Nah, jangan lupa ditonton dari awal sampai akhir, dan jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya channel ini, supaya saya bisa membuat konten-konten yang bermanfaat lainnya. Oke? Di sini kita sebagai yang boleh dikatakan entrepreneur ya, yang cita-citanya pingin jadi pengusaha, pingin buka usaha online, pingin di dunia usaha lah ya. Jadi kita harus bisa menyusun strategi ya, supaya kita bisa membagikannya itu kayak gimana ya, kayak buka usaha itu tuh kita memang tidak sembarangan buka usaha ya, memang benar-benar kita lihat di sekitar kita, di sekeliling kita, kita harus bisa menargetkan gitu ya. Jadi kayak segmentation ini atau segmentasi itu, kalau secara singkatnya itu membagikan pasar yang lebih spesifik, kayak memperkecil luas pasar itu, yang kita bisa membagikannya tuh lebih spesifik gitu. Gimana, kayak contohnya itu kayak misalnya di sekeliling kalian, di sekeliling lah, contoh dekatnya di perumahan atau di mana itu dominan dengan cewek ya. Jadi di sekeliling kita tuh dominan dengan wanita ya. Jadi kalau wanita itu kita perlunya apa gitu, orang tuh perlunya apa biasanya kan, selain bahan makan pokok misalnya, kadang ada juga yang suka skincarean. Jadi kita bisa memulai buka menjual produk kecantikan. Contohnya itu kayak bibir ya, kayak pelembab bibir itu seperti kayak lip tint, lipstick ya. Jadi kalian menjual sebuah produk lip tint atau lipstick ya. Jadi kadang kita lihat, kadang ada juga beberapa orang yang tidak beli ke kita ya, kita belum tahu nih mereka mau nggak sih beli ke kita, mau nggak sih mereka membeli produk kita gitu. Jadi
kalian harus lebih menspesifikasikan produk itu. Misalnya kalian menjual lip tint itu di kayak lip tint remaja, khusus anak remaja, lip tint bisa looksnya itu seperti orang remaja ya, kayak umur belasan tahun, 20 tahun gitu kan. Jadi kalian spesifikkan dan harus tahu apa itu manfaatnya, apa itu kegunaannya dan harganya ya. Segmentasi pasar tuh penting banget kalian lihat. Contohnya ya seperti ini, seperti HP, iPhone sama Android. Dua-dua ini sama smartphone, sama HP, bisa nelpon, bisa buka WA, bisa main sosial media, bisa foto, bisa video. Tetapi kenapa iPhone itu lebih dominan, mereka pingin milih iPhone pada Android? Pada sama-sama HP loh, punya kamera, punya video, pokoknya bisa ya, semuanya bisa kita lakukan gitu. Kenapa orang lebih dominan pakai iPhone? Karena itulah, karena segmentasi pasarnya itu berbeda, karakteristiknya tuh berbeda, cara memasarkannya itu berbeda, secara brandingnya, secara harganya, secara segmentasi pasarnya itu, cara pemasarannya itu berbeda mereka. Ya, jadi kita harus tahu nih segmentasi pasar itu, kita harus tahu gimana kita jual produk gini, laku nggak ya, mau nggak orang beli produk kita ya, gitu. Kita harus tahu segmentasinya, harus tahu kondisinya. Setiap produk itu harus punya target audiens yang baik ya. Audiens itu bukan berarti publik, audiens itu bukan berarti orang yang di luar sana ya, tapi audiens itu lebih bersifat spesifik ya. 4 tipe market segmentasi pasar ya. Yang pertama demografis, yang kedua psikografis, yang ketiga geografis, yang keempat perilaku. Yang pertama demografis itu ialah kayak ada pendapatan, distribusi, populasi, gender, seperti pendidikan, pekerjaan ya. Kita harus tahu itu di lingkungan masyarakat kita. Yang kedua itu ada psikografis, itu seperti attitude, nilai, dan gaya hidup. Nah, kita ngomong tentang gaya hidup ya, atau attitude itu seperti berlogo BPOM atau berlogo halal. Kita harus tahu itu setiap produk itu kita harus mengikuti peraturan-peraturan pengusaha, beredar produk gitu. Kita harus mencantumkan halal atau BPOM-nya ya. Jadi tidak sembarangan kita mempasarkan produk itu, tidak harus ada peraturan perundang-undangannya. Yang ketiga geografis, ada di mana nih konsumennya, misalnya ada berada di Pulau Jawa, di Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, di penjuru pulau-pulau Indonesia. Kita harus tahu di mana-mananya konsumen kita gitu. Yang keempat itu seperti perilaku ya. Perilaku itu ya kayak mereka beli atau enggak ya, atau mereka sering beli ke kita ya gitu. Kalau beli atau tidaknya, kalau sekali-sekali itu namanya dia konsumen ya. Setahu saya konsumen. Kalau misalnya dia sering beli pada kita, udah langganan, itu ya namanya customer kita gitu. Jadi misalnya kalau mereka jarang beli atau cuma beli sekali-sekali, kalau bisa kita follow up, halo apa kabar gitu, kita follow up, ada barang nih yang terbaru atau barang yang baru masuk, gimana, apa kabarnya. Bahwa kita selalu follow up pelanggan itu supaya pelanggan itu kayak pingin beli ke kita lagi gitu. Kita kasih perhatian pada pelanggan supaya pelanggan itu puas dan pingin beli produknya ke kita. Kita sudah melihat segmentasi pasar ya, sudah tahu nih apa yang harus kita jual, sudah yakin, sudah
kita lihat kondisinya bagaimana di sekitar kita ya, segmentasinya. Nah, yang kedua itu harus punya target, yaitu targeting ya. Targeting itu ialah proses menempatkan dengan tepat produk ke dalam segmen target pasar yang sudah kita pilih ya. Istilah singkatnya itu seperti mengalokasikan sumber daya secara efektif ya. Dalam targeting itu tuh kadang kita ada lihat besar pasarnya, pertumbuhan pasarnya sama pesaingnya. Semakin besar pasar itu ya, kita semakin menguntungkan ya. Semakin tinggi pertumbuhan pasar itu semakin menguntungkan. Semakin rendah pesaing kita, yang boleh katakan tidak ada pesaing, itu kita semakin menguntungkan. Contohnya contohnya itu yang kayak sementasi kemarin itu ya, kayak lipstick atau lip tint ya. Contohnya kita pingin jual produk lip tint atau lipstick ya. Nah, jadi kita harus lihat sumber daya kayak ini nih sepertinya gaya hidup yang modern sepertinya gitu kan. Dengan kita menjual lipstick atau lip tint ini nih banyak peminatnya, contohnya kayak perempuan ya atau wanita gitu. Jadi setiap hari orang butuh lipstick atau lip tint. Boleh katakan ya, dalam semua kategori skincare itu yang paling banyak orang beli yaitu lip tint atau lipstick ya, pelembab bibir khususnya. Jadi itu kita bisa melihat ya, kita bisa melihatnya dengan kita cara menjual lip tint atau lipstick itu semakin hari, semakin tahun, semakin meningkat, semakin banyak peminatnya. Dan walaupun pesaingnya ya, kompetitor kita banyak di mana-mana, tapi nggak usah khawatir, nggak usah dipikirkan. Yang penting kita bisa boleh katakan bisa meyakinkan para konsumen bahwa lip tint kita ini bagus. Pokoknya harus kita buat ide-ide kreatif, boleh katakan kayak contoh logonya, brandnya yang menarik itu, testimoninya pada pelanggan banyak, kita bisa kasih kelebihannya, manfaatnya, supaya konsumen itu lebih tertarik dan ingin coba produk kita. Targeting itu sangat penting sekali gitu ya. Setelah kita sudah segmentasi pasar, sudah target juga ya, yang ketiga itu pasti kita berpikir, saya ingin jual inilah, targetnya sudah ada gitu kan. Tapi gimana ya agar kita bisa diingat terus oleh konsumen? Gimana caranya agar produk kita itu diingat terus oleh konsumen? Nah, itu dia yang ketiga, positioning. Positioning itu ialah tindakan memposisikan brand merek kita supaya ingat terus di benak konsumen dari kompetitor lainnya. Contohnya kita bisa membuat logo, kayak slogan, kata-kata yang unik, misalnya lipstick cerah alami, atau kayak kita buat kata-katanya lipstick ini tahan lama, tahan misalnya 8 jam, atau lipstick ini terbuat dari buah-buah alami, buah-buah segar, dan lipstick ini looknya itu tampak cerah alami, natural, dan cocok untuk para remaja dan dewasa gitu. Terus kita harus bisa meningkatkan testimoni. Testimoni itu hal yang sangat-sangat wajib, hal yang harus kita punya. Testimoni dari para pelanggan kita yang sudah mencoba lipstick kita, yang sudah mencobanya, gimana manfaatnya, gimana memuaskan atau tidaknya gitu. Terus review-review para selebgram gitu ya. Jadi kita harus bisa ide-ide unik itu harus kita bisa pikirkan supaya para pembeli kan berpikir,
aku pingin beli lipstick ini, jadi jadi berpikir brand kita, brand image itu ya harus penting supaya konsumen itu selalu ingat terus brand kita ya, dengan cara melakukan yang ide-ide yang unik, buat konten-konten yang bagus gitu ya, buat logo-logo yang bagus, kata-kata yang menarik, dan kasih manfaat atau kelebihan-kelebihan menarik lainnya. Itu kita harus wajib. Nah, itulah baru yang pertama ya, tentang manajemen konsumen ya. Sebenarnya masih banyak lagi cara menyusun strategi dan trik jitu marketing ya. Sebenarnya masih ada lagi ya yang saya jelaskan di awal video, tapi di channel ini bagian pertama saya menjelaskan tentang manajemen konsumen, dan di minggu berikutnya saya akan menjelaskan yang bagian kedua, itu manajemen produk. Yang pertama itu ada differentiation, marketing mix, sama selling. Jadi jangan lupa di subscribe ya, supaya tidak ketinggalan video-video saya lainnya, dan sampai jumpa di minggu depan. Bye bye.